legend Indonesia guys. Legend Indonesia itu tidak mau balik, masih tetap berada di negara Malaysia, masih senang di negara Malaysia guys ya. Dan saat ini dia tidak ingin balik ke Indonesia ya guys ya. Sudah jelas pernyataannya tadi. Dan kehadirannya betul-betul ditunggu oleh orang-orang Indonesia di negaranya ya guys ya, di Indonesia. Tapi dia nggak mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya di hari Jumat berkah ini. Tentunya saya selalu mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di hari Jumat ini, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada video yang membuat saya bertanya-tanya ya guys ya. Mengapa? Karena ini ada salah seorang legenda ya guys ya, legenda asal Indonesia yang sekarang sedang berada di Malaysia dan kehadirannya betul-betul ditunggu oleh orang-orang Indonesia di negaranya ya guys ya, di Indonesia. Tapi dia nggak mau pulang, masih ingin tetap di Malaysia karena ada satu hal yang membuat dia ingin tetap berada di sana selamanya. Nah, saya ingin bertanya ya guys ya, bahwa dia ini sudah ditunggu-tunggu di Indonesia, diharapkan untuk datang ke Indonesia, tapi saat ini dia masih tetap ingin di Malaysia guys. Legenda Indonesia ini betul-betul membuat saya ingin tahu ya sebenarnya apa yang dia cari, apa yang diinginkan di Malaysia ini guys ya. Oke, tanpa banyak berlama-lama kita akan mereaksi video itu. Ini dia. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Reksi Manaki berkata, beliau masih mempunyai tanggungjawab bersama Kamp Badminton Negara meskipun terdapat gesaan peminat dari negara kelahirannya untuk kembali ke Indonesia. Katanya beliau menghormati pandangan peminat yang ingin dirinya kembali ke Indonesia, namun buat masa ini tugas dan hatinya masih bersama Malaysia. Pada masa sama, beliau turut tegas berkata latihan untuk atlet negara akan bermula dari sekarang untuk bakal menempuh Olimpik pada masa akan datang. Saya rasa memang kita harus start dari sekarang. Dan kita harus start dari sekarang. Waktu itu saya sudah bincang dengan YB Hanayo, saya sudah bincang dengan Tan Sri Norsa, saya sudah bincang dengan Michelle di bagian di BM Management ini semua, bahwa kita balik, kita harus apa yang kita nak buat dari sekarang. Jadi kita jangan tunggu nanti satu tahun baru mau Olimpik, baru kita mau, itu sudah orang bilang sudah kita udah push itu panic button lah. Tapi kalau kita dari sekarang kita sudah siapkan itu, mungkin dari apa yang kita kita belajar dari China dia buat apa, bukan hanya dalam training atau mungkin dalam physical, tapi mungkin dari lain-lain hal-hal yang kita selama ini mungkin belum buat, ya itu kita harus berani dari sekarang, harus analyze lagi dalam ini semua kan kita tak bisa dari cakap ya, kita mesti lihat, analyze apa yang kita nak dan kita harus implement, tengok itu implement apa yang kita harus buat solusinya. Kalau kita hanya cakap, hanya berikan satu input tapi kita tak ada implement juga susah. 2028 kita membuat gap lebih besar, tapi kita harus lebih menutup itu gap yang kecil itu untuk menjadi victory untuk gold medal. Mengulas, Reksi berkata beliau bersama pihak pengurusan ABM akan bermesyuarat pada 13 Ogos ini untuk merancang perancangan menuju edisi seterusnya di Los Angeles pada tahun 2028. Wow, ini video betul-betul sangat menggugah ya guys ya, bagaimana dia memiliki target di Malaysia. Banyak orang yang menunggu dia di Indonesia, di mana tempat kelahiran dia dibesarkan, dan dia juga telah membesarkan nama Indonesia di dunia badminton guys ya. Dia sudah dinantikan di Indonesia, tapi dia tetap pada prinsipnya untuk stay di Malaysia karena dia sini memiliki target agar Malaysia ini meraih prestasi yang lebih baik lagi daripada Olimpik Paris kemarin guys ya. Dan dia di sini mengatakan dengan jelas bahwa dalam beberapa hari lagi dia akan memulai rencana ya untuk melakukan satu proyek besar ya di tahun 2028 ya, Olimpik Los Angeles ya guys ya. Nah, ini bukan setahun dilakukan tapi sudah mulai dilakukan sejak sekarang ya guys ya. Jadi di tahun 2028 itu semua sudah matang sesuai dengan rencananya guys ya. Kita respect, kita hormati apa yang menjadi keputusan Reksi Manaki saat ini ya, karena memang di Indonesia pun beliau telah menolehkan tinta emas yang telah beliau toreh ya guys ya
atas medali emas ya, banyak yang beliau telah capai di Indonesia ya guys. Untuk negara Indonesia, sekarang sudah saatnya dia menjadi seorang pelatih yang sangat dihormati, bahkan dia pun sangat-sangat menghormati kembali rakyat Malaysia karena beliau sangat mengetahui ya, semua orang di Malaysia itu selalu berharap untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, dan dia juga berkata ini menjadi sebuah tantangan besar baginya ya guys ya, untuk meraih medali emas di Olimpik 2028 Los Angeles. Nah ini guys, ini ada satu video lainnya yang menunjukkan ya alasan terkuat Reksi Mainaki, mengapa sih dia lebih pilih Malaysia, mengapa sih dia merasa sangat nyaman di negara Malaysia. Dia telah melatih banyak negara guys, di Filipina, di Thailand, di Indonesia, tapi pengakuannya dia sangat nyaman di negara Malaysia bersama keluarganya di sana guys ya. Nih ada apa? Berikut kita akan saksikan video tersebut ya, alasan di mana Reksi Mainaki sangat merasa nyaman di negara Malaysia. Kita saksikan video itu, ini dia. Anak dan istri itu ya, dan saya sendiri juga memang rasa nyaman tinggal di Malaysia, dan itu kenapa yang selalu dimanapun saya berada ya. Waktu saya di Filipina itu saya tetap itu berbincang dengan istri ya, apapun kita harus balik ke Malaysia. Istri juga setuju, dan juga yang saya berada di Thailand itu bahkan tahun 2019 awal itu saya sudah ada plan untuk balik ya. Waktu itu ada pembicaraan, cuma karena memang Clash waktu itu dalam masalah sponsor karena Clash ini, jadi dan Sri waktu itu tidak bisa ambil ada satu jalan ini ya, dan memang itu ada kerinduan saya untuk balik dan bisa melihat bahwa di mana itu saya punya hati itu, Malaysia is my second home lah. My second saya home. born di Indonesia tapi Malaysia is my second home, dan selama ini anak-anak saya, istri saya itu sangat comfy ya untuk tinggal di Malaysia, merasa ini Malaysia itu tempat yang sudahlah, habis ini kita dari Thailand ini kita nggak usah kemana-mana lagi lah, ini kita balik Malaysia ini for good lah. Jadi apapun yang selepas biarpun nanti tidak di BM lagi ya, kita udah nggak kemana-mana, kita mau tinggal di Malaysia karena memang sudah merasa Malaysia ini tempatnya. So maknanya daripada first di Filipina, your family still dekat sini waktu itu memang karena ambil cuma 1 tahun, nah itu family ikut sana. Ya, ikut sana, terus habis itu dalam 1 tahun kita balik. Waktu saya balik ke Indonesia, itu anak istri tetap tinggal balik ke Malaysia. Mereka terus di Malaysia dan melanjutkan sekolah anak-anak melanjutkan sekolah di Malaysia. Istri tinggal di Malaysia, hanya on off balik ke Indonesia. Saya seorang saja yang tinggal di Jakarta waktu itu. Jadi waktu Filipina 1 tahun itu, karena ya mungkin istri dan anak mau merasakan bagaimana sih tinggal di Filipina gitu ya. Dan itu dalam 1 tahun itu mereka langsung akhirnya kita balik ke Malaysia. Kalau saya balik ke join dengan PBSI, mereka tetap mau balik ke Malaysia saja waktu itu. Ya, so comfortable di Indonesia. Confirm itu confirm sekali. Itu anak-anak bahkan ini kalau seandainya mereka ada holiday dari waktu itu masih study ya dekat UK, mereka holiday itu pasti sudah baliknya hanya konfi di Malaysia. Biarpun waktu itu saya dengan wife juga masih tinggal di Bangkok di Malaysia. Waktu saya dekat Bangkok, dia on off saja. Dia 1 bulan dekat sana, dia balik sini lama baru balik lagi sana ya. Anak-anak biarpun mereka holiday sampai ke Malaysia, suruh ketemu saya dekat Bangkok, mereka bilang mereka tak mau lama-lama, mau balik lagi ke Malaysia saja gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa anak-anak itu sangat comfy ya. Jadi ya saya juga, karena memang kita udah rasa comfy dan juga kita sudah punya rumah dekat sini, dan saya pertama juga berterima kasih kepada pemerintah Malaysia untuk sudah memberikan saya itu PR ya. Jadi saya bisa tinggal selamanya lah. Guys, Reksi Mainaki resmi kembali ke Malaysia. Hal ini telah diumumkan oleh Badminton Asosiasi Malaysia. Reksi Mainaki akan mendapatkan jabatan baru, yaitu Wakil Direktur Pembinaan. Reksi Mainaki ini sebelumnya menjadi kepala pelatih di Thailand sejak 2017 dan mengakhiri kontraknya setelah Olimpiade Tokyo kemarin. Malaysia jadi rumah kedua bagi Reksi Mainaki karena pernah ngelatih di Malaysia dari tahun 2005 sampai 2012 dan melahirkan salah satu legend Malaysia yaitu Kok Kian Ket dan Tan Boh Heong. Dan sejak tahun 2007 juga Reksi ini mendapatkan status tempat tinggal permanen dari pemerintah Malaysia. Jadi keluarganya juga emang udah tinggal di Malaysia guys. Nah kayaknya ke depan
pertandingan bergu kalau Indonesia ketemu Malaysia kayaknya akan jadi rame karena di balik tim Malaysia ada Reksi Mainaki. Gimana nih menurut kalian? Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan nih guys ya. Di video ini sudah menyatakan dengan tegas bahwa legend Indonesia guys, legend Indonesia itu tidak mau balik, masih tetap berada di negara Malaysia, masih senang di negara Malaysia guys ya. Dan saat ini dia tidak ingin balik ke Indonesia ya guys ya. Sudah jelas pernyataannya tadi ya, bahwa ada target-target yang ingin dia capai. Di sini bukan berarti dia tidak ingin balik ke Indonesia dan bukan tidak ingin melatih di negaranya sendiri guys ya, tapi melainkan karena target itulah ya, karena hasrat dia ingin meningkatkan prestasi ya di dunia badminton ya negara Malaysia itu agar dapat berbicara banyak di level dunia. Namun di Paris kemarin guys ya, itu ada beberapa medali yang diraih ya oleh atlet-atlet Malaysia. Namun dia tidak berpuas hati ya, tidak berpuas hati sampai di situ. Dia ingin mengejar lagi medali emas ya yang lebih tinggi ya, di Olimpik 2028 Los Angeles ya guys ya. Dan persiapannya itu tidak mepet. Persiapannya itu tidak setahun 2 tahun, tapi dimulai dalam beberapa hari ke depan. Bayangkan guys ya, saya yakin ya di Olimpik Los Angeles 2028 Malaysia akan dapat berbicara banyak ya guys ya. Karena legend ini juga sudah berjanji akan meningkatkan kualitas demi prestasi Malaysia. Sudah lah guys, sudah. Saya sudah pastikan bahwa Malaysia akan dapat berbicara banyak di level ini guys ya. Olimpik, siapa yang tidak ingin mendapat medali emas di kejuaraan ini guys ya. Semua negara tuh menginginkannya dan Malaysia sudah bersiap dalam beberapa hari ke depan. Ya, disambut tahun 2028, mereka itu sudah dalam rancangan sesuai dengan rencananya ya guys ya. Bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi dari sekarang untuk 2028. Bayangkan ya guys ya, sudah dijamin lah ya, ada banyak sekali prestasi Malaysia yang dapat diraih yang justru melebihi dari prestasi di Paris kemarin ya guys ya. Nah kalau seperti ini, kalau semacam ini caranya dari dulu dilakukan, mungkin Malaysia dapat meraih juara yang jauh lebih banyak lagi ya guys ya. Mungkin melebihi negara-negara tetangganya. Saat ini di ASEAN ini masih Thailand lah pemegang nomor 1 ya, banyak medali emas ya guys ya. Namun apapun itu, semua orang tetap berharap ya atas dasar keteguhan atau kekuatan hatinya untuk prestasi Malaysia. Legend Indonesia ini masih tetap berada di Malaysia untuk betul-betul menata dengan baik ya bagaimana sistem pembinaan dan juga memunculkan atlet-atlet muda dari Malaysia yang tentu dapat berbicara banyak ya, dapat memberikan prestasi bagi negara Malaysia di tahun 2028, mungkin bahkan di tahun-tahun berikutnya ya guys. Dan apapun itu, kami rakyat Indonesia tetap mendoakan yang terbaik bagi Reksi Mainaki. Semoga meraih prestasi sesuai dengan apa yang diimpikan, apa yang telah direncanakan, dan tetap menjadilah orang yang rendah hati di sana. Apabila nanti sudah habis masanya, balik ke kampung halaman ke Indonesia untuk menjadi guru atau juga menjadi pelatih di sini ya guys ya. Seperti itu harapan kami sebagai rakyat Indonesia. Oke lagi demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.